Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas 1 SRS dengan nomor kode 246 dengan judul aplikasi sistem classroom sensor berbasis IoT. Dengan saya ketua dengan nama Mutia Solotia Rizwan dengan NIM 130 20230173. Baik, saya Dewi Andini dengan NIM 13020230176. Saya Salwa Azhar Haji Abdul Hadi dengan NIM 13020230189. Saya Alia Putra dengan NIM 13020230204. Dokumen persyaratan. Dokumen ini berisi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak untuk aplikasi sistem classroom sensor berbasis Internet of Things atau IoT. Sistem ini dirancang untuk memantau kondisi fisik ruang, belajar secara real-time meliputi suhu, kelembapan, pencahayaan, kebisingan, kadar CO2, dan kepadatan ruang, serta menganalisis dampaknya terhadap tingkat konsentrasi siswa. Cakupan produk. Produk yang dirancang adalah aplikasi berbasis web atau mobile yang menyediakan fungsionalitas sebagai berikut: pengumpulan dan penerimaan data, penyimpanan data dalam bentuk historis dengan kemampuan visualisasi data secara real-time maupun historis, analisis korelasi antara variabel lingkungan dengan tingkat konsentrasi siswa, pemberitahuan otomatis dalam bentuk notifikasi, dan alert saat nilai parameter melewati batas aman. Definisi, akronim, dan singkatan. Internet of Things atau IoT adalah jaringan perangkat fisik yang saling terhubung melalui internet, memungkinkan pengumpulan dan pertukaran data secara otomatis. Dalam konteks ini, berbagai istilah teknis digunakan untuk mendukung sistem, seperti CO2 yang mengacu pada karbon dioksida, yaitu senyawa organik volatil yang dapat memengaruhi kualitas udara. Tinjauan dokumen berikutnya. Bagian 2 itu deskripsi umum sistem dan 2. Deskripsi umum. 2.1 Deskripsi produk. Sistem Classroom Sensor merupakan platform monitoring berbasis web dan mobile yang bertujuan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dengan cara memantau parameter lingkungan fisik ruang kelas secara langsung dan terintegrasi, yaitu 2.2 Fungsi utama. 1. Pengumpulan data sensor. 2. Penyimpanan data historis. 3. Dashboard real-time dan grafik historis. 4. Heatmap spasial. 5. Notifikasi dan alert otomatis. 6. Laporan analisis. Adapun karakteristik pengguna yaitu yang pertama administrator. Administrator berisi mengelola akun pengguna, menambahkan dan mengatur konfigurasi sensor, serta menetapkan ambas batas parameter. Yang kedua ada pengajar. Pengajar mengamati kondisi ruang kelas secara langsung dan menerima notifikasi jika kondisi tidak ideal. Adapun yang ketiga yaitu peneliti atau analis, melakukan evaluasi terhadap data historis dan mengekspor data untuk keperluan studi atau pengambilan keputusan. Adapun yang keempat yaitu batasan umum. Batasan umum terdiri dari sistem sangat bergantung pada konektivitas internet. Yang kedua, sensor yang digunakan harus mendukung protokol komunikasi. Yang ketiga, seluruh data pengguna diproses secara anonim. Yang terakhir ada asumsi dan ketergantungan. Asumsi dan ketergantungan ini terbagi menjadi 3, yaitu infrastruktur berbasis cloud, misalnya Docker dan Kubernetes, telah tersedia dan dapat digunakan untuk deployment sistem. Yang kedua ada semua sensor telah dikalibrasi dengan benar sebelum digunakan dalam sistem. Aplikasi web dan mobile berjalan di browser dan perangkat modern yang mendukung WebSocket dan inskripsi TLS. Persyaratan umum. Persyaratan antarmuka eksternal. Antarmuka pengguna atau user interface. Pengguna, web dan mobile, responsive, dark atau light mode, dashboard interaktif, notifikasi via push atau email. Perangkat keras. Sensor atau DHT22, MQ135, dan lain-lainnya. Gateway, Raspberry Pi ESP32 via MQTT atau HTTP. Komunikasi. MQTT atau TLS atau HTTP Post untuk sensor server REST API dan WebSocket untuk server frontend OAuth 2 tambah JWT untuk autentikasi. Persyaratan fungsional, pengumpulan data. Interval 1-60 detik, validasi dan deteksi outlier, simpan time series, penyimpanan historis. InfluxDB atau Timescale DB,
data real time 7 hari, ringkasan harian 1 tahun. Visualisasi, grafik, heat map, filter ruang atau waktu, atau parameter. Notifikasi, ambang batas konfigurabel, alert via UI, push atau email, audit log. Analisis korelasi Pearson. Ekspor PDF atau CSV, API data mentah. Manajemen pengguna, login email atau Google, role, admin, guru, peneliti, riset, atau verifikasi email. Yang ketiga, persyaratan non-fungsional. Latensi 2 detik, uptime 99,5%, keamanan TLS 1,2 tambah, dan AES 256, skalabel, hingga 1000 tambah sensor. Atribut perangkat lunak. Keamanan login dan audit log, backup otomatis, kinerja 1000 pesan atau per detik, portable via Docker atau Kubernetes. Selanjutnya bagian 4 yaitu desain arsitektur sistem. 4.1 itu arsitektur umum atau high level arsitektur, di mana sistem ini mengadopsi pendekatan berbasis microservice dan cloud native dengan komponen utamanya yaitu sensor device layer, gateway, data ingestion layer, processing dan storage. Selanjutnya bagian 5 itu API backend layer. Terdapat REST API untuk front end, WebSocket server untuk streaming data ke dashboard. Yang keenam, front end layer terdapat aplikasi web dan mobile, menyediakan visualisasi grafik, heat map, dan dashboard interaktif. Yang ketujuh itu notification system, di mana terdapat push notification, email service. Kedelapan itu authentication dan authorization, di mana terdapat OAuth2 server, lore-based access control. Yang kesembilan itu deployment layer, di mana terdapat Docker container, orchestrasi Docker Compose, dan CI atau CD pipeline. Selanjutnya, bagian 4.2 itu diagram arsitektur saran visual, di mana terdapat ada entity relation diagram. Bisa dilihat pada layar, itu adalah IRD. Yang selanjutnya itu ya ada data flow diagram level 1. Bisa dilihat pada layar, ini adalah diagram data flow level 1. Dan selanjutnya, state transition diagram. Nah, ini adalah tampilan state di transition diagram. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 6. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!